نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama. Alhamdulillah di siang hari ini Allah karuniakan nikmat karunia sehingga dapat melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah Allah Subhanahu wa taala jaga istiqomahnya. Allah Subhanahu wa taala terima sebagai bekalan utama kita di hari kepulangan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, salah satu kaidah umum dalam prinsip kita beragama, beban hukum atas apa yang tampak. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini diberikan tanggung jawab, dibebankan oleh agama, syariat untuk melihat apa yang tampak. Sehingga ini menjadi salah satu kunci kemudahan kita di dalam kehidupan. Apa yang tampak itulah yang menjadi beban hukum. Sesuatu yang rahasia kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas sarair. Maka dalam kita jual beli mencukupkan apa yang tampak secara zahir. Ketika ada transaksi, ada penjual, ada pembeli, ada akad di antara kita, maka sudah cukup menjadi beban hukum bahwa transaksi kita sah, tanpa harus kita menanyakan atau melihat dari mana asal usul uangnya. Tidak perlu kita bertanya latar belakang orang itu. Maka secara zahir apa yang tampak itulah yang menjadi beban hukum dan sah menurut secara hukum. Begitupun kita dalam soal makan dan minum, kita dibebankan apa yang tampak. Tampaknya secara zahir tidak ada perkara yang mencurigakan, tidak ada hal-hal yang kita curigai, tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa ada barang haram di situ, maka cukup apa yang tampak. Hukumnya halal. Tidak perlu kita tanya tadi digoreng pakai minyak apa, tadi ada campuran apa, tidak. Maka apa yang tampak itu yang menjadi beban hukum kita. Ketika orang masuk Islam, cukup kita menerima syahadatnya. Tidak perlu kita tahu apa nawaitunya, apa niatnya, apa tujuannya. Jadi, cukup kita menerima, dia bersyahadat, kita terima dan kita menerima dia sebagai seorang muslim. Begitulah keadaan Nabi bersikap kepada orang-orang munafik. Maka beliau menerima apa adanya, tanpa kemudian beliau bertanya tujuannya apa dia masuk Islam, apa niat dibalik alasnya dia masuk Islam. Tidak perlu kita tanya. Kita mendapatkan beban apa yang tampak. Maka Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat, Zaid bin Harithah, ketika beliau tetap membunuh orang yang bersyahadat setelah atau ketika hendak dibunuh dalam medan perang. Ketika di tengah pertempuran, saat hendak dibunuh, maka dia bersyahadat. Maka Zaid bin Harithah yang terlintas, dia ingin selamat. Sebab kalau sudah bersyahadat, usimu minni dima'ahum wa amwalahum, kata Nabi. Yang sudah bersyahadat maka terpelihara
darah maupun hartanya. Maka yang terlintas di Zaid bin Harithah, dia ingin selamat, tetap saja dibunuh oleh Zaid bin Harithah. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegur dengan keras berulang-ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid bin Harithah, "Sudahkah engkau membuka hatinya? Apakah engkau tahu isi hatinya?" Terus Nabi menegur atas kesalahan Zaid bin Harithah yang tidak mencukupkan apa yang tampak. Mestinya ketika dia sudah bersyahadat, selesai urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia bersyahadat karena sesuatu yang lain atau ingin cari selamat sekalipun, kita tidak diperintahkan untuk melihat apa yang tampak. Maka hadirin, ini diantara tanda dan bukti kemudahan dalam Islam. Dibebankan apa yang tampak, itu yang menjadi beban hukum bagi kita. Selebihnya urusan Allah dengan sesuatu yang rahasia. Karena itulah hadirin, dalam hukum dunia seperti itu. Lain cerita dengan hukum akhirat. Maka hukum akhirat bukan apa yang tampak, tapi apa yang tersembunyi. Ini bedanya dengan hukum dunia. Kalau hukum dunia apa yang tampak, tapi hukum akhirat apa yang tersembunyi. Allah tidak perlu yang zohir. Kadang Allah tidak perlu sesuatu yang tampak kalau kosong dari batin rahasia yang tersembunyi. Maka Allah menilai dari kualitas niat kita, dari lintasan hati kita, dari niat kita, dari tujuan-tujuan kita. Meskipun tampaknya secara zahir besar pengorbanannya, besar perjuangannya, besar kontribusi dan perannya untuk agama ini, tapi kalau kosong dari yang batin, rahasia tidak dijaga, niat tidak diluruskan, maka sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menceritakan 3 orang dan golongan yang pertama-tama akan disentuhkan api neraka. Yang disebut oleh Nabi pertama, seorang yang mati di medan perang, orang yang syahid di medan juang. Lalu diperlihatkan oleh Allah apa yang disiapkan untuk para pejuang. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang akan aku karuniakan? Maka sang hamba ini mengatakan, "Ya Allah, aku telah berjuang sampai mati." Maka Allah kemudian mengatakan, "Engkau dusta, kadzabta." Engkau berjuang karena hendak mendapatkan sebutan jariun, pahlawan, pemberani, dan sudah engkau dapatkan. Maka hadirin, ukuran akhirat apa yang tersimpan di dalam hati, meskipun tampaknya besar. Orang yang kedua didatangkan ahli qiraah, ahli baca Quran. Banyak dia membaca Al-Quran. Allah tahu isi hatinya. Ketika diperlihatkan pahalanya, maka ditanya, apa yang telah engkau lakukan? Aku banyak membaca Al-Quran siang dan malam. Maka kemudian Allah katakan, engkau dusta, sebab engkau membaca hanya sekedar ingin disebut qari'un, ahli qiraah, dan engkau telah dapatkan itu. Lalu diseret dengan wajahnya ke dalam api neraka. Yang ketiga, ahli sedekah, banyak derma, berkorban dengan harta. Allah perlihatkan pahalanya. Lalu kemudian ditanya, apa yang kau lakukan? Sungguh aku berjuang dengan hartaku demi agamamu. Maka Allah pun mengatakan, engkau dusta. Engkau berderma bukan karena ingin mendapatkan pahala daripada sisiku, tetapi ingin disebut ahli derma, dan telah engkau dapatkan. Maka hadirin, ukuran di akhirat, ukuran hati. Meski kecil tampaknya, tapi kalau berat niatnya, tulus tujuannya, maka besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menceritakan orang masuk surga karena duri di jalan dan disingkirkan. Ada yang masuk surga, pelacur memberi minum seekor anjing. Subhanallah.
Ada yang masuk surga karena menangguhkan utang. Menangguhkan utang. Ada seorang yang diceritakan oleh Nabi dari kalangan sebelum kita, yang seluruh isi hidupnya banyak isinya dosa semua. Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian ditanya, "Apa yang kau lakukan?" "Aku tidak punya sedikit pun amalan, ya Allah." Tapi Allah yang Maha Adil, tolong ingat-ingat apa yang sudah engkau buat. Dia yang diingat seluruh isinya adalah dosa dan kesalahan. Cuma ya Allah, dia pun tidak merasa itu sebagai sebuah amal. Aku pernah menangguhkan utang orang yang pernah berutang. Masya Allah. Apa yang Allah firmankan? Aku tidak akan pernah menzolimi sekecil apapun amalan hambaku. Jikalau engkau tangguhkan orang yang sedang dalam kesusahan, saat ini engkau sedang dalam kesusahan, aku lebih berhak dan layak untuk menangguhkan siksaanmu, diampunkan dosanya. Subhanallah. Yang dia tidak merasa punya amalan, semuanya isinya dosa, tapi ternyata ada amalan yang dia tidak rasa. Ternyata di situ dia penuh tulus keikhlasan ketika menangguhkan utang seseorang. Hadirin, maka hukum akhirat jangan dibawa hukum dunia. Kadang-kadang kita ini suka-suka menerka orang, lalu suuzon. Mungkin dia pasti ada niat nggak betul. Tahu nggak kita dia niatnya? Mungkin dia langsung kita tuduh prasangka buruk kepada saudara kita. Ukurannya apa yang tampak? Jangan kita kemudian merampas haknya Allah dalam hukum dunia ini, sehingga kita merasa sok tahu isi hatinya. Tapi juga hadirin, ukuran nanti di akhirat yang Allah nilai adalah kualitas niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau besar, kosong niatnya, sia-sia, kecil, bahkan sedikit pun tidak tersisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kecil tampaknya di hadapan mata kita, tapi dia penuh tulus keikhlasan. Dia penuh dengan kejujuran. Dia ikhlas luruskan niatnya, kecil besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin, penting bagi kita untuk terus merawat, menjaga, memohon, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dibukakan pintu amal, mari kita jaga niat yang benar. Dahulu para ulama mengatakan, sebagaimana kesungguhanmu untuk dapat beramal, sesungguh itu pula menjaga hati. Karena ternyata amalan hati ini yang paling berat, paling susah. Karena setan tidak akan pernah puas untuk mendapatkan kita ini nilai yang sempurna. Kalau kita tidak bisa dibuat malas untuk beramal, kita tetap dapat beramal, kita dapat beribadah, maka salah satu pintu dan jalannya adalah menjerumuskan kita dari sisi niatnya, tujuannya, lalu ketulusan dan kejujuran hati kita. Ingat hadirin, Allah yang dilihat dari kita bukan lahir kita, tapi hati dan amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, senantiasa memberikan taufik kepada kita bersama, sehingga mampu menjaga amalan-amalan karena Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, berharap jaminan janji apa yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan istiqomah hingga masa akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang mungkin menjadi pengingat khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan beri manfaat bagi kita semuanya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.